Oke teman-teman, ketemu lagi di YouTube channel Sobat Reptil 17 ya. Nah teman-teman, kali ini kita ngobrol-ngobrol santai. Ada beberapa jenis ular ya, yang dia ini emang khusus makannya itu lebih cenderung sukanya atau doyannya itu hewan-hewan berlendir seperti bancet ya, bancet, kodok, katak, ya pokoknya hewan-hewan yang sejenisnya lah. Seperti ular-ular picung, ya itu semua jenis dari marga picung dia itu emang spesialis makanan itu bancet. Jarang banget seperti marga picung ini memangsa mangsa selain bancet. Entah kalau di alamnya ya teman-teman, karena memang menurut catatan si picung ini juga suka memakan hewan-hewan lain di alam. Tapi dalam pemeliharaan yang saya perhatikan dari beberapa jenis picung itu selalu bancet, katak sawah ya seperti Vegeparia, terus anak Limnonectes dan sejenisnya. Nggak doyan dia, kodok buduk nggak doyan kalau picung. Terus juga King Koros. Nah ini kan King Koros ini masih booming banget nih ya sekarang ini. Masih banyak dicari sama peminat, sama hobis, sama kolektor, sama pecinta reptil. King Koros terutama yang baby itu bisa, memang dia selain bancet bisa juga makan cicak. Nah, cicak terus dibiasakan juga kalau dapatnya dari baby itu bisa gampang dibiasakan makan tikus. Tapi nggak langsung mau makan tikus, tetap pertama tetap bancet atau cicak. Terus ular apa lagi yang makannya bancet, baby ular-ular viper seperti baby albo, baby Trimeresurus purpurea maculatus, baby puni, baby rhodos, bahkan ada juga yang memang dewasanya ular-ular ini mau tetap makan bancet. Tapi nggak wajib bancet ya kalau viper itu. Yang wajib bancet itu yang saya alamin itu seperti picung. Terus King Koros dari alam itu kalau nggak bancet ya dia kodok buduk makanannya. Emang butuh proses. Kalau untuk King Koros yang dapat di alam itu PR banget sampai dia mau makan tikus teman-teman. Bancet sama kodok buduk itu makanan favoritnya, nggak akan nolak dia kalau dikasih itu. Nah karena makanan ini harus bancet gitu kan ada tuh teman-teman reptiler yang jijik banget gitu sama bancet, tapi dia pingin pelihara ular yang makannya bancet. Tapi di sisi lain mereka ini geli sama bancet, sama katak gitu ya. Jangankan untuk pegang, ngelihat aja gimana kalau saya bilang itu beli gidigen. Apa ya nih beli gidigen ya gitu. Geli gitu kan, geli ngelihatnya, geli apalagi nyentuh. Tapi pingin pelihara ular yang memang makannya tuh harus itu gitu loh, susah. Dikasih alternatif lain itu susah, harus bancet kan. Gimana caranya berarti, sedangkan pakai pinset si bancet ini susah ya kan. Dia tuh bancet itu kan dibanding kodok tenaga kaki belakangnya itu lebih kuat, jadi dia nendangnya itu lebih kuat. Makanya jenis-jenis bancet itu atau jenis-jenis katak mereka bisa lebih jauh jaraknya kalau ngelompat itu lebih jauh dibanding kodok buduk. Nah makanya sulit kalau kita pakai pinset.
Terus kalau misalkan pakai alat penjepit atau apa yang terlalu kuat supaya si bancet ini nggak gerak, dikhawatirkan mati. Sedangkan kadang ada ular yang harus makan hidup, nggak mau kalau mati nggak dimakan. Jadi kan kita dilema tuh teman-teman. Belum lagi bancet kan susah juga kita dapatnya kalau bukan kita cari sendiri. Jarang yang jual. Bancet ini jarang yang jual. Karena sellernya juga malas ya, paling berapa duit gitu kan. Biasanya di tukang-tukang ikan itu suka jual bancet-bancet ini. Cuma jarang. Dulu saya nyari bancet itu sampai keliling Tangerang Selatan, sampai keliling Depok ya, Ciputat, keliling tukang ikan nyari, belum mau beli bancet. Nah itu nggak ada, pada kosong semua. Mau nggak mau ya kita harus cari. Nah gimana kita mau carinya, gimana kita mau nangkepnya, sedangkan si bancet ini lompatnya tinggi gitu kan, kita baru ngedeket aja dia udah lompat. Terus kita mau nangkepnya juga, mau nubruknya kayak gini, mau kita tungkupnya juga kita geli. Terus harus gimana kita bisa dapat si bancet ini gitu teman-teman kan. Jadi bingung gitu loh. Bingung nggak? Kalau saya nggak bingung. Karena saya sering nangkap bancet itu tanpa menyentuh, cia. Jadi menangkap tanpa menyentuh, teman-teman. Bukan membunuh tanpa menyentuh, Yon. Jadi menangkap. Hah? Pakai kain. Bukan pakai kain. Kalau pakai kain kita masih nyentuh, masih kita pegang kan? Iya. Kadang-kadang orang yang gelinya udah apa namanya parah gitu kan, walaupun pakai alat ketahan pakai alat gitu, tetap aja gelinya kerasa. Kayak gue misalkan ya, ulat bulu ya kan, ini gue tincak, berarti udah pakai sepatu, tetap aja kayak berasa gitu kan, bulu-bulunya itu pada nusuk ke telapak kaki. Nah begitu juga orang-orang yang emang geli sama bancet, pastilah walaupun udah pakai alat penghalang, tetap kerasa gelinya gitu kan. Nah saya sering nangkap bancet ini tanpa nyentuh. Mau nyentuh langsung atau mau pakai penghalang enggak. Jadi ya ada caranya lah. Seperti kita megang ular berbisa itu kan, kita hindari kontak fisik, kita harus pakai alat. Dan ini sangat simpel sebetulnya teman-teman, simpel banget. Nanti saya kasih contoh ya, gimana caranya nangkap bancet tanpa kita menyentuh. Tapi si bancet ini aman sejahtera pokoknya, si bancetnya nggak merasa tersakiti. Terus ke kitanya juga aman. Untuk maksudnya kita, bukan saya ya, karena kalau saya nggak geli, kadang saya tubruk itu bancet kalau saya. Tapi kalau lagi mager nangkepnya, yaitu saya pakai cara yang satu ini, tanpa saya sentuh gitu. Gampang banget teman-teman. Ntar deh, ini udah berapa menit ya? Nggak usah dimatiin ya? 5. Baru 5 menit? Aduh. Mau langsung saya contohin sekarang, nanti videonya bentar banget, 10 menit teman-teman. Maksudnya videonya itu biar nyampe minimal 10 menit gitu. Gimana ya? Ya cuma gimana? tunggu 10 menit teman-teman video. Ya udah yuk kita lihat aja kayak gimana caranya kita nangkep bancet tanpa menyentuh. Si bancetnya juga aman, nggak merasa tersakiti, tapi kena. Kita tangkap, bisa buat pakan picung, bisa buat pakan king koros gitu. Oke, yuk. Ayo. Yuk. Nah, ini teman-teman caranya. Ini botol aqua ya, yang udah kita bolong-bolongin. Tuh. Ini kita buka. Ini bancetnya. Nih, deketin Yon. Tuh bancetnya tuh. Dia lompat duluan. Nah si bancet itu kan lompat. Gimana caranya? Kita giniin aja nih cukup. Set. Nah satu lagi. Set. Nah set. Nah satu lagi. Set. Nah ya kan? Dah.
beres tanpa kita menyentuh, ya kan? Nah, oke. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, di like, komen, dan bantu share ke semua media sosial teman-teman. Dadah. Belakangnya tajam, tenaganya juga lumayan, tendangannya nih. Ini buat pakan king terus.